Kita lihat lagi viral di media sosial terkait dengan penganiayaan salah satu anak pejabat pajak yang awalnya kasusnya adalah penganiayaan, akhirnya bergeser ke institusi orang tuanya. Nah, kita tahu di berita bahwa saat ini terhadap kasusnya sendiri sedang dalam penanganan, yang ananda yang sakit sudah dirawat dan yang bersangkutan juga sedang dalam proses penanganan. Kita tahu Buya, pergeserannya itu sampai dengan boikot bayar pajak dan sebagainya. Kita tahu juga bahwa pajak itu kan sangat penting untuk negara, termasuk kemarin penanganan pandemi COVID, kita merasakan semua kegiatan berhenti. Tentunya ke depan kita juga ingin kegiatan itu tetap jalan seperti semula, kita bisa sekolah, bisa bekerja seperti semula. Pertanyaannya ada dua Buya, bagaimana kita menyikapi hal ini? Yang kedua, bagaimana kita mendidik anak kita supaya menjadi pribadi yang baik dan bisa menebarkan kebaikan yang bermanfaat bagi umat. Begitu Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa permasalahan sosial ya, bukan satu tok kalau kita lihat dari sebuah kejadian itu, karena biasanya sebuah masalah itu pasti ada hubungannya dengan masalah yang lain, tidak hanya itu. Kalau kita, makanya biasanya ada kejadian itu mengembang menjadi hal, biasanya seperti itu. Makanya jika ada, mohon maaf, jika ada anak mabuk itu biasanya permasalahannya bukan karena dianya jahat dulu, mungkin ayahnya atau apa, mungkin teman, jadi biasanya begitu. Sehingga wajar saja kalau mengembang itu, berkembang itu adalah wajar. Hanya mungkin apa yang kita lakukan di saat melihat kejadian yang semacam itu. Ada banyak pelajaran ya. Pendidikan anak juga masuk di sini. Bagaimana mendidik anak yang benar. Kalau di dalam, terlepas kita tidak akan menuduh dia seorang korup culas dalam urusan pajak, itu terlepas dari itu. Akan tapi baginda Nabi SAW mendidik kita itu untuk biasakan dengan sifat mulia, tawadhu, dan sombong itu menjerumuskan. Gaya hidup sombong, dan sombong itu bisa saja karena macam-macam. Kalau Imam Ghazali membicarakan tentang sebab sombong, ada seorang sombong karena dia merasa anaknya, saya tidak mengatakan anaknya pejabat, anaknya kiai, bisa saja dia susah diatur, sombong, petentang-petenteng. Yang kiai padahal siapa? Bapaknya. Kita harus adil, jangan sampai kita dianggap buah pejabat tok, tidak. Enggak. Di dunia pesantren juga ada. Karena tidak terdidik dengan ketawadhuan, maka muncul anak yang sombong. Yang kiai bapaknya, tapi kemana-mana sang anak itu merasa kayak bapaknya. Ini kan kacau, susah belajar dan sebagainya, dan harus kita sadari itu. Nah, ini berarti kan permasalahannya adalah pendidikan. Kemudian bisa karena harta, bisa karena tahta. Nyari anak bupati, anak wali kota ngaji itu juga susah. Bukan berarti tidak ada ya, oh, maaf. Kita tidak boleh menjustis mengenai susah, suruh ngaji susah. Biarpun kita menemukan beberapa anak, suatu ketika ada orang datang ikuti kita, rupanya ngaji, sampai ketemu waktu umroh, waktu ini, kamu siapa nak? Saya anaknya seorang bupati di sana. Oh, udah kayaknya ada orang tersembunyi kayak kamu banyak. Mungkin bupati-bupati yang selama ini saya kenal yang anaknya tidak pernah ngaji itu bukan karena anak ngaji, karena ngajinya sembunyi kayak kamu nak. Itu jangan suudon juga. Cuman kadang-kadang gaya ini berubah, anak jadi ada pejabat, sudah cara hidupnya berubah. Anaknya orang kaya sudah berubah, sehingga pergaulannya. Nah, ini bicara tentang pendidikan itu. Makanya kita tidak akan fokus menyalahkan kepada si anak itu sendiri. Bisa jadi bapaknya harus kita salahkan, tapi pun juga belum tentu bapaknya harus salahkan. Bisa saja bapaknya sudah mendidik tapi enggak bisa.
Padahal bapaknya sudah mendidik dengan serius, dikenalkan dengan orang baik dan sebagainya, baik bapaknya petugas pajak atau Pak DPR, MPR ataupun gubernur, enggak penting. Yang penting mungkin bapaknya sudah berusaha, cuman ternyata kalah sama pergaulan. Dan kalau kita rentet lagi, pergaulan itu juga karena bapaknya. Pergaulan menjadi salah karena bapaknya memberikan fasilitas yang menjadikan anak kita bakal dikerumuni orang-orang nggak benar. Contoh, fasilitas apapun, permainan, kendaraan, harta, itu kan dikerumuni oleh macam-macam. Kemudian bisa saja orang tua sudah mendidik dengan benar dan anak sudah masuk lingkungan yang benar, cuman ada di sana memang ada tim-tim perusak. Moral di negeri ini adalah memang dirusak oleh beberapa kelompok orang, mulai dari mohon maaf kisah bicara tentang LGBT semuanya itu kan ada yang menggerakkan masalah kemurtatan atau namanya ateis, itu kan gerakan yang termasuk model-model kesombongan gaya hidup itu. Dan juga ada bukan karena disengaja, bisa jadi karena sering lihat tontonan di YouTube dan sebagainya, gaya hidup anak muda yang berbangga-bangga dengan sesuatu, ada jam, ada mobil, ada ini, secara otomatis kadang-kadang terpengaruh seolah-olah itulah sebuah kebaikan. Apalagi di usia masa-masa pancaroba itu ya, yang belum ada kritis, yang ada hanya kagum terhadap apa yang dilihat, mengagumkan. Kemudian setelah itu ada satu sifat pada anak umur sebegitu, yaitu sifat ingin ikut-ikutan, ingin mencoba. Saya pengen tahu ada apa itu. Jadi macam lah, maksudnya apa? Problemnya kompleks. Seperti hikmah saat ini, kalau sudah tahu begitu, apa yang harus kita lakukan? Kan begitu. Kalau sudah tahu setan itu musuh kita, maka kita harus waspada. Jika keadaan seperti itu, maka kita harus serempak. Sebagai orang tua harus waspada. Pertama, ingat anak Anda adalah aset termahal, sebab keselamatan Anda di dunia dan di akhirat. Pertama. Kedua, harus dibantu dengan serius di dalam pergaulan anak-anak Anda. Tidak cukup Anda memberikan pengarahan, apalagi jika Anda diberi Allah kelebihan. Ada orang mendekati anak Anda bukan karena mohon maaf, bukan karena ingin membawa dia kebaikan, bisa saja memanfaatkan. Jadi Anda waspada, betul-betul orang tua ini waspadanya double hari ini. Sebab problem yang menyelimuti anak kita bukan satu, banyak faktor. Bukan seperti zaman dulu. Problem hari ini lebih susah. Zaman dulu coba godaan itu sangat sedikit. Media-media nggak ada istilah media sosial seperti ini. Televisi saja yang punya hanya Pak Lurah. Zaman bapak-bapak yang sudah lumayan ubannya lengkap itu, lihat, zaman itu ada TVRI. Anak itu mencontoh tuh apa sih yang dicontoh jelek? Hampir tidak ada. Hari ini macam-macam dicontoh. Itu pun lihat, itu pun waspada di zaman itu. Sekarang media-media sudah masuk, orang bisa membuat konten apa saja. Dan jika anak punya kecenderungan yang salah, akan ditiru. Karena gini, wataknya mereka masa-masa itu adalah masa niru. Kalau dianggap cara baik itu ya ditiru. Nggak ada ukurannya, nggak ada rambu-rambunya. Seperti itu. Baik. Jadi waspada orang tua, tolong. Waspada ini luas ya maknanya, bukan sekedar kita menitipkan sholat di mana dan sebagainya. Sebab ada orang tua yang waspadanya setengah-setengah. Anaknya dititipkan di tempat yang baik, di tempat yang baik, belajar baik, tapi giliran anak libur di rumah dihancurin lagi, dikasih segala macam. Alasannya apa? Kasihan, mumpung di rumah, kan setelah itu mondok lagi. Sehingga masuk pondok ada sebagian kiai yang ngadu, Bu ya, yang merusak anak-anak santri saya itu ibunya sendiri. Lagi dari ini nggak ada kesadaran dong. Jadi kalau bicara ini panjang banget kisahnya. Sudah dididik di pondok, nggak pernah kenal aneh-aneh, sama ibunya kasihan, mumpung di rumah, kasihan, kan nanti balik kepada karena susah. Baik. Kemudian juga, nah ini di samping waspadaan anak, waspada tentang pergaulannya, pendidikan. Jadi kecuali kalau kita simpulkan tetap orang tua ini yang paling penting punya peran. Kemudian setelah itu adalah edukasi masyarakat secara umum ya, harus mengingatkan itu yang salah, itu yang baik, gaya hidup. Sehingga ada tren ya,
bisa dibuat, gaya hidup itu bisa dibuat. Makanya kita perlu contoh-contoh itu yang terhormat. Bagaimana kita pengen membuat idola-idola itu yang menyelamatkan, figur-figur yang bakal dikagumi anak, tapi yang makanya kita terkagum. Misalnya ada seorang mengagumi tokoh ulama dan sebagainya, perlu kita angkat kekaguman semacam itu. Baik, ini jadi problemnya sangat luas. Jadi kita tidak bisa langsung mengatakan anak itu sendiri yang harus kita salahkan, tapi jelas salah yang dilakukan. Bisa saja bapaknya telah membebaskan dengan itu semuanya. Termasuk, mohon maaf karena ini pendidikan luas, termasuk mohon maaf kita temukan kejadian langsung, ada beberapa pengaduan dan kejadian. Misalnya yang ibunya misalnya atau bapaknya tidak ada di rumah, kerja misalnya di luar negeri. Ini yang banyak. Kerja di luar negeri, kemudian anaknya hanya dikirimi duit saja. Sekolahnya bebas. Sehingga kadang diberi alat elektronik dan sebagainya. Sampai suatu ketika ada kejadian anaknya Masya Allah, semoga Allah mengampuni dan berikan kesadaran, sang ibu mengirimkan uang kepada seorang laki-laki agar dia mengasihkan. Tak taunya apa, subhanallah, uangnya memang dikasihkan, tapi anaknya sendiri sampai dizinai. Karena apa? Sering jadi ancur-ancuran. Karena apa? Ketidakwaspadaan seorang ayah, seorang ibu yang ada di luar negeri misalnya, tempat yang jauh. Makanya barangkali di luar negeri harus tahu anakmu di mana, dengan siapa dia. Kalau hanya urusan tetangga, selagi dia laki-laki punya syahwat loh ya kan? Apalagi dia ingin memanfaatkan, termasuk obat-obat terlarang itu kan ada kecanduan ya, dibuat dulu digratisin sampai kecanduan, besok membeli, duitnya habis, macam-macam godaan. Jadi ini kompleks permasalahan. Tolong sadar wahai para orang tua, ini PR bersama. Akan tapi terlepas dari itu semuanya, Anda jangan egois. Inilah nanti akan ada manfaat besar. Anda jangan memikirkan keselamatan diri anak Anda saja, maka berpikirlah keselamatan anak orang lain. Maka dari itu, jangan Anda mempunyai sesuatu program, kegiatan apapun yang merusak anaknya orang. Sudah, pastikan. Satu. Yang kedua, pastikan Anda punya program menjaga anaknya orang. Apapun, apakah Anda membantu sebuah tempat yang di situ memperbaiki anaknya orang. Kenapa? Agar Anda mendapatkan janji dari Allah, Allah fi aunil abdi maka abdu fi auni akhi. Ini selesai. Setelah ini kita serahkan kepada Allah. Sebab ada orang egois, pengen yang baik anaknya sendiri, anaknya orang jadi setan, nggak apa-apa. Nggak bisa. Anak tetangga jadi setan, dia jadikan anak kita jadi setan. Baik, ini saja insya Allah. Terlepas saya tidak kenal Pak pajaknya yang punya urusan, saya tidak kenal anaknya, dan ini cuma ini pendidikan buat kita semuanya. Tolong waspada, anakmu di mana, dengan siapa bergaul, bagaimana dan seterusnya, agar anak kita selamat semua. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Allah a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.